Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik kenikmatan Islam maupun iman, serta kenikmatan dijadikannya kita umat sebaik-baiknya Nabi, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, hingga kita pun menjadi paling afdalnya ummah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita tidak mengecewakan Rasulullah SAW, kelak kita bisa membahagiakan dan bisa dibanggakan oleh beliau Nabi besar Muhammad di hadapan para nabi dan rasul di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada hal yang sangat menggembirakan hati Rasulullah SAW seperti apabila kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan dakwah tersebut derajat kita diangkat. Dengan dakwah tersebut ilmu kita menjadi manfaat. Dengan dakwah tersebut sesuatu yang sulit kita raih dalam menuntut ilmu menjadi mudah. Sebagaimana ulama mengatakan, syabakatu ilmi laduni ad-da'wa ilallah. Jaring yang paling ampuh untuk kita mendapat ilmu laduni adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk menerangkan jalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, ini jalanku. Apa? Dakwah di jalan Allah ala basirah, dengan hikmah, bagi orang yang untuk Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Maka itu tanamkan pentingnya berdakwah untuk kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita belajar untuk menyeru, kita belajar untuk mengajak orang dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hanya bisa nafsi-nafsi. Jangan yang penting saya ini baik, orang terserah mau baik atau tidak. Ketika melihat ada seorang dari temannya mulai malas menuntut ilmu, mulai melanggar, mulai jauh dari kebaikan, maka inilah ladang yang paling tepat untuk kita berdakwah di jalan Allah ala basirah, dengan hikmah, dengan cara yang baik. Dakwah itu bukan untuk orang yang sudah tua kepada anak kecil. Dakwah itu bukan untuk orang alim kepada orang yang bodoh, tidak. Akan tetapi dakwah itu umum. Siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, maka dia harus untuk meneruskan perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dengan berdakwah di jalan Allah. Maka itu, kalau kita ingin ilmu kita yang kita pelajari di pondok ini kelak bermanfaat, maka kita harus bisa memastikan bahwa ilmu ini manfaat dahulu di pondok pesantren. Untuk teman-teman kita, anak-anak yang masih belum mengerti, anak-anak yang baru, yang kurang pandai menuntut ilmu, yang kurang lihai dalam berakhlak yang salehah, maka disinilah saatnya kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka man lam yantafi' bi qalilil ilm fahuwa minal intifa' bi katsirihi ab'ad. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, orang kalau sudah enggak manfaat ilmunya yang sedikit itu, ya kelak walaupun segunung ilmunya, sesamudra lautan ilmunya, enggak akan bakal manfaat. Maka kita mesti menuntut dengan sedikit ilmu yang kita miliki ini untuk bagaimana kita itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah bukan mahsurah, bukan hanya terbatas dalam berbicara di mimbar. Akan tetapi justru dakwah yang paling tepat adalah dengan hal. Hingga ulama berkata,
lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan hal, gerak-gerik kita, akhlak kita ini lebih fasih daripada pandainya kita berbicara. Bicara baik, manfaat, tapi gerak-gerik kita ini jauh akan lebih manfaat. Maka daripada itu Ba'dhu Sholihin berkata, man lam yanfa'ka lahduhu lam yanfa'ka lafduhu. Orang kalau sudah gerak-geriknya nggak bisa kau ambil manfaat darinya, kau juga nggak akan pernah bisa mengambil manfaat dari lafadznya atau dari lisannya. Dari itu para tulab, para muridin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar berdakwah dengan hal, belajar berdakwah dengan niat, kemudian belajar berdakwah dengan lisan. Karena lisan ini adalah yang dikatakan Nabi besar Muhammad SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kita jihad dengan lisan kita. Salah satu bentuk jihad adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbicara, belajar untuk menyampaikan faedah-faedah yang sudah kita hafal. Ini adalah bagian untuk kita berusaha agar bisa manfaat ilmu kita. Maka itu ada hal-hal penting dalam berbicara di mimbar, berbicara di satu tempat, di masjid ataupun dimanapun. Hal yang penting yang harus benar-benar kita tekankan, kita perhatikan. Apa langkah awal bagi orang yang ingin untuk dia berdiri dan berbicara atau memberikan mau'idhah? Apa langkah awalnya? Yang pertama adalah ikhlaskan niat. Yang pertama niat lillahi ta'ala. Kalau orang itu berdakwah, menyampaikan faedahnya, mengajak teman-temannya dalam berdakwah, yang paling utama itu ikhlas. Jadikan ini bukan pandai-pandainya kita berbicara, pandai-pandainya memberi faedah, enak-enaknya kita membawa orang, bukan. Akan tetapi ikhlaskan, sampaikan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, thalaban limardhatillah, untuk menggapai ridha Allah, ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal yang baik yang dapat kita ambil ketika kita menyampaikan hal tersebut. Maka itu kalau sudah kita enggak ikhlas dalam mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya enggak akan manfaat. Ya, kata ulama, kalau keluar ya ma kharaja minal lisan la yujawiz ilal adhan. Kalau yang keluarnya dari lisan, ya nanti enggak lepas, enggak lewat kecuali telinga. Tapi kalau ma kharaja minal janan, kalau keluarnya dari hati, ya keluar apa dari hatinya, pasti akan sampainya ke hati. Kalau orang menyampaikan ke hati, nyampainya ke hati. Tapi kalau menyampaikan dari lisan, ya la yujawiz ilal adhan, enggak akan lebih kecuali ke telinga saja, masuk sini keluar sini, enggak manfaat. Ya. Maka itu ikhlas karena Allah menyampaikan, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Enggak sedikit orang yang ceramahnya pandai, cuman hanya dipuji tapi enggak ada yang amalkan, enggak ada satupun. Masya Allah ya akhir kalam, ya kalau sudah habis ceramah, Masya Allah ceramah ente ya akhir kalam, zen, faedah, Masya Allah ini semua ya akhir, mantap. Siapa yang tobat gara-gara omongan ente? Mahat. Ada yang ulama Masya Allah bikin orang nangis, tapi tetap keluar dari majelis itu ya riba, ya ninggal sholat, manfaat. Maka dari itu keikhlasan niat ini penting dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tata hati. Orang ketika mau berdiri, mau menyampaikan faedah atau memberikan dakwahnya kepada teman-temannya atau kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang paling penting yang kedua setelah ikhlas adalah tidak boleh kita itu menganggap diri kita lebih baik daripada mat'u, orang yang didakwahi. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita ini lebih baik. Kita ngajak orang untuk nuntut ilmu, kita ngajak orang untuk berakhlak mulia, kita ngajak orang membersihkan hati dan lain-lainnya, kita pun harus yakin kita lebih dikit ilmunya, lebih kotor hatinya, lebih berjelek akhlaknya daripada sang mat'u atau orang yang
kita ajak dalam berdakwah tersebut. Ini yang harus ditanamkan ketika orang mau berdakwah. Kalau mau manfaat, maka daripada itu jangan sampai ada dalam hati kita perasaan ana ahsan minnu, ana a'lam minnu, ana hadza muskilah, ana hadza kalamu syaitan, kalamu iblis, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, hadza kalamu iblis, hadza ana ahsan minnu hadza. Maka daripada itu jangan sampai ada perasaan seperti itu. Ketiga, ketika orang berdiri berdakwah, dia niabah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu jangan sampai lepas dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau berdakwah, jangan lepas dari sunnah dengan memulai dakwah itu dengan hamdalah, bukan dengan assalamualaikum, tapi dengan hamdalah, alhamdulillah. Karena layusan disebut bahwa sesungguhnya an layakuna syari' mabda'an akhar. Syariat itu mensunahkan asal jangan kalau sudah syariat memberikan permulaan. Jadi kalau kita berkhutbah, baik khutbah Jumat, khutbah apapun, itu nggak pakai assalamualaikum. Akan tetapi karena sudah menjadi adat di kita, ya kita di hadapan orang awam pakai assalamualaikum. Tapi kalau kita di kalangan orang-orang yang berilmu, jangan, nggak usah pakai assalamualaikum, karena itu nggak disunnahkan. Sunnahnya ketika mau masuk ke majelis itu baru assalamualaikum, tapi memulai khutbah, memulai kalam hanya dengan alhamdulillah. Makanya kita di sini juga gitu, memulainya dengan alhamdulillah. Tapi kalau kita di luar, nanti kita kalau nggak pakai salam, orang bingung. Ini kok nggak pakai salam, nggak bener ini khutbah seperti ini. Maka ya kita, katanya ulama, tarkul adah adawah. Orang meninggalkan kebiasaan yang ada di antara orang itu bisa menjadikan permusuhan. Maka itu agar kita nggak dimusuhi orang, ya kita ngomong assalamualaikum. Tapi sebenarnya orang berkhutbah itu nggak memulai dengan salam, tapi dengan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Kemudian setelah kita menata ikhlas niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merasa diri kita nggak lebih baik dari orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang ketiga adalah kita memulai adab-adabnya dengan yang baik, sunnah-sunnahnya, kemudian tadi salam, dan selanjutnya pakai siwak ketika mau berpidato, ketika mau pakai siwak, berimamah dan lain-lain. Makanya dalam khutbah itu, dalam syarah daripada Muqaddimah Hadramiyah Bishor Karim disebutkan ketika orang itu mau memberi faedah ataupun yang lainnya, wa yambaghi lil khatib an yuhsin al hay'ah. Sebaik-baiknya jangan kumus-kumus, jangan baju jelek, jangan pakai yang enggak karu-karuan, tapi diperbagus. Karena apa? Karena sudah tabiatnya orang lihat orang yang ceramah dengan bersih itu lebih makbul. Jadi kalau ente mau ceramah, ya rambutnya dibenarkan. Kalau ada yang banyak brewok-brewoknya dirapikan. Kemudian pakai baju yang wangi, kemudian pakai serban yang bagus. Bukannya kita ini mau melakukan ini untuk dilihat orang atau ujub atau riak, dan enggak. Akan tetapi memang sunnah ihsanul hay'ah bagi orang yang berbicara agar aqrab lil qabul, lebih dekat, lebih gampang untuk diterima oleh orang yang mendengar. Ya, itu yang bagi yakni lil khutaba an yuhsinal hay'ah, ya, dengan akhlak dan baju yang baik. Kemudian yang ketiga, wa yang bagi lil khutaba, ketika dia itu berbicara, untuk belum apa yang dia sampaikan harus punya marja yang jelas, baik hikayah maupun apapun, sebutkan kama dzakarul imam fulan fi kitabih fulan. Itu lebih afdal, karena itu lebih mantap bagi orang yang mendengar wa istifadah. Jadi jangan kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup orang dikatakan pembohong kalau dia itu cuman bisa menyampaikan apa yang dia dengar dari orang teman-temannya ngomong di sholatul ta'am, cerita, terus kemudian pas di kampungnya atau pas di masjid disampaikan cerita itu. Lihat dulu di mana kitabnya, fin madhkur hadal kisah. Oh, ini kisah ini madhkur fi kitab Manhajus Sawil Habib Zain. Lihat, diceritakan. Dan cerita kalau kita baca sendiri itu jauh lebih afdal, karena lebih pas. Oh, ini ceritanya gini, jangan ada kelebihan, jangan ada kekurangan. Oh, ceritanya gini, oh gini. Kemudian kata Al-Habib masyhur
bin Muhammad bin Saleh bin Hafid, ya, wa yanbaghi lil khutaba an la yaghlat fil ayat wal hadis. Kemudian kalau kita mau menyampaikan faidah, mau menyampaikan ayat Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW ataupun nadham syair yang kita ketahui, kita harus merujuk dari kitab dan sunnah tadi itu dengan jelas. Jangan sampai ya kita ceramah di podium kemudian ayatnya salah, hadisnya keliru, atau kadang-kadang menyebut cerita Imam Syafi'i berkata padahal itu bukan perkataan Imam Syafi'i dan lain-lain. Ini harus betul-betul diperhatikan. La ta'tamid ala gaula ahad, la ta'tamid ala gauli ahad. Jangan kalian bersandar dengan kata-kata Ustaz Jamal. Ustaz Jamal berkata, mana Ustaz Jamal berkata? Ya, Bin Habib Jamal itu ngomong dari mana? Kata Ustaz Jamal orang gini-gini, had. Kata apa namanya hadis Rasul mengatakan gini, had, di mana itu, di mana? Ayat Allah mengatakan, nah di mana ayat ayat apa itu? Ya, surat apa, ayat mana, dibaca. Qissatus Shalihin ini, oh kalam Imam Abdullah bin Al-Hadid, dilihat. Bukannya kita nggak percaya sama orang-orang yang berbicara, tapi ketika kita menyampaikan sesuatu yang udah kita pasti kebenarannya, rujukannya, itu kita lebih enak dan kita lebih bisa pasti dalam menyampaikan kebenaran. Bukan cuma sekedar menukil, nanti kita termasuk golongan qassasin. Qassasin itu orang-orang yang cuma pandai bercerita tapi nggak jelas ceritain dari mana. Yang diceritakan ini fulan min fadhail shalah ala nabi gini-gini, di mana ada kitab mana itu ada fadilah salat ala nabi seperti itu. Waduh, enggak tahu, anak-anak dengar satu kiai ceramah ngomong kayak gitu. La ya enggak ada. Oh, di kitab syarah Ratibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Oh, khalas, catat. Makanya fawaid seperti itu, apa yang mau disampaikan ketika kita berdiri di mimbar, apa yang mau diomongkan, semua itu harus ada rujukannya. Jadi jangan sekedar cuma nyampaikan, atau kadang-kadang ini sering disampaikan ini, ahsan, datang berdiri assalamualaikum alhamdulillah wassalatu wassalam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahab, ya, rawahu Tirmidzi. Wis enggak usah banyak ngomong, almar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dicintai. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadza afdal. Makanya kalau setiap orang disuruh berdiri oleh syekhnya untuk berceramah dan dia tidak mempunyai persiapan, minimal cuma membawa hadis satu atau ayat Quran. Afdalnya ayat Quran, hadis satu, kemudian diartikan, kemudian dikasih faedah, wassallallahu alaihi wasallam, selesai. Ya. Tapi jelas ayatnya, jelas hadisnya. Jangan cerita-cerita macam-macam yang kita nggak tahu. Fian ada, pernah baca di mana? Pernah tapi lupa. Lah ya nggak ada. Nggak mungkin, nggak boleh seperti itu. Harus punya rujukan. Saya ingatkan berkali-kali, setiap kali kita mau bicara, mau berpidato, harus punya rujukan. Karena nggak semua orang itu senang dengan bicara kita. Ada orang yang datang hanya untuk mencari kesalahan kita. Kita ceramah 2 jam, semuanya benar, ada satu cerita yang nggak benar, ini yang dipegang. Syuf hadzal rajul kadzdzab, pendusta, yakdzib ala Rasulillah, mereka bohong kepada Nabi. Nabi nggak ngomong gitu, dia ngomong gitu. Dia ngomong tadi bahwa Rasulullah bersabda bahwa orang yang seperti ini, padahal Nabi nggak ada hadis kayak gitu itu. Kita ngomong 2 jam, satu ini aja yang dilihat. Nah, jangan sampai orang itu bisa mengambil celah dalam kita berbicara. Dengannya kita harus merujuk dengan kitab dan sunnah maupun kitab-kitab salaf kita dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Tidak boleh kita hanya mendengar ada faedah yang disampaikan sahibna tadi Zain, fin ada, di mana itu? Nah, ada talabul ilm yang disampaikan sama Habib Salim Syatiri tadi, masya Allah, yang disampaikan Habib Zain itu Zain, had, di mana itu ya? Oh, madkur ada, cerita itu di Boya, madkur had, dilihat. Oh, di Tadhkirun Nas, Habib Ahmad bin Nasr Al-Atas dilihat. Oh, di ini dilihat, oh ini dilihat, semua ini sekarang kitabnya jelas, ada di maktabah. Jadi apapun yang kita ingin kita ketahui dari kisah salaf dan lain-lain ada. Ya, maka daripada itu, apabila kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, pastikan dulu kebenarannya, ya, agar kita betul-betul bisa yakin dalam menyampaikan manfaat tersebut. Ada banyak adab-adab yang harus kita pegang dalam kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, kita nggak boleh merasa diri kita lebih baik daripada orang yang kita ajak. Dan yang ketiga, an ya'ti bisunan, membawa sunnah-sunnahnya sebagaimana ihsanul hay'a, memakai minyak wangi, kemudian memakai siwak dan lain-lainnya. Dan selanjutnya tadi itu ada hal-hal yang harus diketahui oleh seorang khutbah, yaitu adab-adab dalam berbicara, menyampaikan pembicaraan tersebut. Dan terakhir apa yang disampaikan oleh Habib Umar, wa yanbaghi lil khutbah, ketika dia berbicara dia tidak melalaikan hal yang berkaitan dengan momen saat itu. Sekarang kita ini bulan apa? Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah apa? Muharram. Ke Dzulhijjah ini kita doakan orang-orang yang haji agar insya Allah haji mereka jangan lepas daripada momen saat itu. Kita Dzulhijjah, habis gini kita mau masuk Muharram, ingatkan orang ini tahun baru ya, harus yang tahun baru itu berarti umur kita nambah, ini semua. Jadi harus sedikit ya, sedikit apa yang berkaitan dengan momen tersebut disampaikan. Dan ada perkataan daripada masyayikh kita yang juga afdol untuk kita lakukan, wa yanbaghi lil khutbah an ya'tiya bi kalami syaikhi, walaupun hanya satu kalimat. Jadi kalau kita bicara panjang lebar harus kita bawa kalamul Habib Umar, walaupun kadang-kadang itu enggak kita sebutkan kalau itu kalamnya Habib Umar. Ya, kita sampaikan dikit, kita ngomong bahwa sesungguhnya ba'dul sholihin atau ba'dul aulia berkata gini-gini. Karena kita enggak semuanya orang bisa menerima guru kita. Kalau di sini kita bisa terima. Kita ngomong Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan bahwa dalam ceramahnya seperti ini, atau mengatakan dalam perkataannya atau dalam diwannya atau banyak kitabnya Habib Umar. Itu jangan lepas dari sedikit min kalamil Habib Umar. Kalau di depan orang banyak, kita enggak semuanya orang menerima Habib Umar, qala ba'dus sholihin. Ya, man hafat ala adabin naum sara naumuhu yaqadha, seperti contoh orang yang jaga adabnya tidur, tidurnya seperti orang yang jaga. Maka kita harus ini dan itu. Nah ini kalamul Habib Umar, walaupun kita nggak usah nyebut kalau itu kalamul Habib. Dengannya insya Allah akan semakin manfaat dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.